Tahukah Anda bahwa di dalam Ka'bah terdapat sebuah ruangan yang hanya dibuka 2 kali dalam setahun? Dan ketika pintu itu terbuka, rahasia yang tersimpan di dalamnya mampu mengubah pemahaman Anda tentang Islam selamanya. Hari ini, kita akan membongkar misteri terbesar yang selama ini tersembunyi di balik dinding suci Ka'bah. Rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh jutaan Muslim di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai membongkar rahasia besar Ka'bah yang akan menggetarkan hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten Islami terbaru dari kita. Bayangkan sejenak, Anda berdiri di hadapan bangunan kubus hitam yang megah itu, dikelilingi oleh jutaan jamaah haji yang melakukan tawaf. Namun tahukah Anda bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini bukanlah Ka'bah yang pertama kali dibangun? Cerita Ka'bah dimulai jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya kembali bersama putranya Ismail. Menurut riwayat yang sahih, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah ia turun ke bumi. Bayangkan, manusia pertama yang Allah ciptakan, membangun rumah pertama untuk beribadah kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam menghancurkan bangunan asli tersebut. Yang tersisa hanyalah fondasinya yang kemudian menjadi panduan bagi Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, tidak ada satupun manusia di tempat itu kecuali ia dan putranya Ismail. Maka pada saat itu adalah lembah yang gersang. Tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada peradaban. Namun Allah telah menentukan bahwa tempat inilah yang akan menjadi pusat spiritual umat manusia hingga akhir zaman. Proses pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka harus mengangkat batu demi batu dengan tangan mereka sendiri. Konon, ketika dinding Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ibrahim membutuhkan bantuan untuk mencapai bagian atas. Allah kemudian menurunkan sebuah batu ajaib yang bisa melayang, yang kini kita kenal sebagai makam Ibrahim. Di atas batu inilah Nabi Ibrahim berdiri untuk menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Namun yang lebih menakjubkan lagi adalah Hajar Aswad, batu hitam yang tertanam di sudut Ka'bah. Batu ini bukan berasal dari bumi, melainkan turun langsung dari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Hajar Aswad pada awalnya berwarna putih, lebih putih dari susu, namun menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Setiap kali kita mencium atau menyentuh Hajar Aswad, kita sebenarnya sedang berinteraksi langsung dengan sepotong surga. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan azan haji kepada seluruh umat manusia. Namun Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana suara saya bisa sampai ke seluruh penjuru dunia?" Allah menjawab, "Tugasmu hanya menyampaikan, tugasku yang membuatnya sampai." Maka Ibrahim naik ke atas bukit dan berseru, "Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka datanglah." Dan ajaibnya, seruan itu sampai kepada setiap jiwa yang akan dilahirkan hingga akhir zaman, termasuk jiwa kita yang mendengar dan merespon panggilan itu dengan berkata labaika Allahumma labaik. Namun rahasia terbesar Ka'bah bukanlah pada sejarah pembangunannya, melainkan pada apa yang tersimpan di dalamnya. Di dalam Ka'bah terdapat ruangan yang sangat suci yang disebut Jauf al-Ka'bah. Ruangan ini hanya dibuka 2 kali dalam setahun, dan hanya orang-orang terpilih yang diizinkan masuk.
Ketika Anda masuk ke dalam ruangan ini, Anda akan merasakan kekhusyukan yang luar biasa, seolah-olah Anda berada di tempat yang paling dekat dengan Allah di muka bumi. Di dalam Ka'bah, terdapat 3 pilar yang menopang atapnya. Pilar-pilar ini terbuat dari kayu yang sangat berkualitas dan telah berusia ratusan tahun. Dinding bagian dalamnya dilapisi dengan kain sutra hijau yang indah, dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan benang emas. Lantainya terbuat dari marmer putih yang mengkilap, dan ketika Anda berdiri di atasnya, Anda akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang lebih menakjubkan lagi, di dalam Ka'bah terdapat sebuah tangga kecil yang menuju ke atap Ka'bah. Tangga ini jarang digunakan, namun memiliki makna simbolis yang mendalam. Konon, tangga ini melambangkan perjalanan spiritual seorang muslim untuk mencapai kedekatan dengan Allah, step by step, satu tangga demi satu tangga, hingga mencapai puncak spiritualitas. Namun yang paling menggetarkan hati adalah ketika Anda berada di dalam Ka'bah dan melihat ke atas. Di langit-langit Ka'bah, terdapat lubang kecil yang disebut Mizab ar-Rahmah atau talang rahmat. Melalui lubang inilah air hujan yang jatuh di atas Ka'bah dialirkan keluar. Air yang mengalir melalui Mizab ar-Rahmah dipercaya memiliki keberkahan khusus, dan banyak jamaah yang berebut untuk menampungnya ketika hujan turun. Salah satu rahasia Ka'bah yang jarang diketahui adalah tentang Multazam, area di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Tempat ini dikenal sebagai tempat terkabulnya doa. Para ulama mengatakan bahwa doa yang dipanjatkan di Multazam memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa di tempat ini dengan meletakkan dadanya dan kedua tangannya di dinding Ka'bah. Ketika malam tiba dan Ka'bah sepi dari jamaah, ada pemandangan yang sangat menakjubkan yang terjadi. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sama seperti yang dilakukan manusia di siang hari. Ka'bah tidak pernah sepi dari tawaf, baik oleh manusia maupun oleh makhluk gaib. Ini menunjukkan betapa agungnya Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiswah, kain penutup Ka'bah yang berwarna hitam dengan tulisan emas, juga menyimpan rahasia tersendiri. Kiswah diganti setiap tahun pada saat haji, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Proses pembuatan kiswah memerlukan waktu berbulan-bulan dan melibatkan para pengrajin terbaik. Kain hitam yang digunakan adalah sutra murni, dan benang emas yang digunakan untuk kaligrafi adalah emas murni 24 karat. Yang lebih menakjubkan, setiap helai benang yang digunakan untuk membuat kiswah dibacakan ayat-ayat Al-Quran selama proses pembuatannya. Ini dilakukan agar kiswah tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga suci secara spiritual. Ketika kiswah dipasang pada Ka'bah, seolah-olah Ka'bah sedang mengenakan jubah yang telah diberkahi oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Kiswah lama yang diganti tidak dibuang begitu saja. Sebagian diberikan kepada negara-negara Islam sebagai hadiah, sebagian lagi disimpan sebagai koleksi bersejarah. Bagi siapa saja yang memiliki sepotong kain bekas kiswah Ka'bah, itu adalah harta yang sangat berharga, karena kain tersebut telah memeluk rumah Allah selama 1 tahun penuh. Di sudut tenggara Ka'bah, terdapat sebuah tempat yang disebut Rukun Yamani. Tempat ini memiliki keutamaan khusus karena sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf, beliau selalu menyentuh Rukun Yamani dan mengusapnya dengan tangan. Para ulama mengatakan bahwa menyentuh Rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa kecil. Salah satu fenomena alam yang menakjubkan terkait Ka'bah adalah bahwa Ka'bah terletak di titik tengah bumi. Jika Anda menarik garis lurus dari Ka'bah ke segala arah, jarak ke tepi benua akan sama panjangnya.
Ini bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa Allah telah menempatkan Ka'bah di pusat geografis bumi sejak awal penciptaan. Fenomena lain yang mencengangkan adalah bahwa burung-burung tidak pernah terbang di atas Ka'bah. Para peneliti telah melakukan berbagai studi tentang hal ini, namun belum ada penjelasan ilmiah yang memuaskan. Beberapa ahli berpendapat bahwa ada medan magnetik khusus di sekitar Ka'bah yang membuat burung tidak nyaman terbang di atasnya. Namun bagi umat Islam, ini adalah salah satu mukjizat Ka'bah yang menunjukkan keagungannya. Air Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah juga merupakan bagian dari rahasia besar Ka'bah. Sumur Zam-Zam telah mengalir selama ribuan tahun tanpa pernah kering, meskipun Makkah berada di tengah gurun yang gersang. Air Zam-Zam memiliki komposisi mineral yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Para peneliti menemukan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat antibakteri alami dan tidak pernah basi meskipun disimpan dalam waktu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa air Zam-Zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat penyembuhan. Banyak jamaah haji dan umrah yang merasakan langsung khasiat air Zam-Zam untuk kesehatan mereka. Ada yang sembuh dari penyakit kronis, ada yang merasakan peningkatan stamina, dan ada yang merasakan ketenangan jiwa setelah meminum air Zam-Zam. Proses penggalian sumur Zam-Zam kembali oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, juga penuh dengan mukjizat. Sumur ini sempat tertimbun dan hilang selama berabad-abad, namun Allah menunjukkan lokasinya kepada Abdul Muthalib melalui mimpi. Ketika Abdul Muthalib mulai menggali, air Zam-Zam langsung memancar deras, seolah-olah sumur itu sudah menunggu untuk ditemukan kembali. Dalam konteks tawaf, ada rahasia tersembunyi dalam gerakan memutar mengelilingi Ka'bah. Gerakan tawaf yang berlawanan arah jarum jam ternyata selaras dengan perputaran berbagai benda langit di alam semesta. Elektron mengelilingi inti atom dengan arah yang sama, planet-planet mengelilingi matahari dengan arah yang sama, dan bahkan galaksi Bima Sakti berputar dengan arah yang sama. Ini menunjukkan bahwa tawaf adalah gerakan yang selaras dengan hukum alam semesta. Ketika jutaan jamaah melakukan tawaf secara bersamaan, tercipta energi spiritual yang luar biasa. Para jamaah merasakan kedamaian dan kehusyukan yang mendalam, seolah-olah mereka sedang terhubung langsung dengan sumber segala kehidupan. Banyak jamaah yang mengatakan bahwa mereka merasakan kehadiran Allah secara langsung ketika melakukan tawaf, terutama pada waktu subuh ketika suasana lebih tenang dan khusyuk. Di malam hari, ketika lampu-lampu Masjidil Haram menerangi Ka'bah, pemandangan yang tercipta sangat memukau. Ka'bah tampak seperti permata hitam yang berkilauan di tengah lautan cahaya. Para jamaah yang melakukan tawaf malam tampak seperti malaikat yang sedang mengelilingi singgasana Allah. Suasana ini memberikan kesan yang mendalam dan tak terlupakan bagi siapa saja yang pernah mengalaminya. Salah satu tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad adalah pembacaan Al-Quran di sekitar Ka'bah. Setiap hari, puluhan hafiz berkumpul untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Suara mereka bergema di seluruh Masjidil Haram, menciptakan atmosfer spiritual yang sangat kuat. Para jamaah yang mendengarkan tilawah ini merasakan ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Ka'bah juga menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah dalam Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Makkah, beliau langsung menuju Ka'bah dan menghancurkan semua berhala yang ada di dalamnya. Ada 360 berhala yang dihancurkan, melambangkan pembersihan Ka'bah dari segala bentuk syirik dan kembalinya Ka'bah sebagai rumah tauhid. Peristiwa lain yang tidak kalah penting adalah ketika Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha.
Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah dan diabadikan dalam surat Al-Fil. Allah mengirimkan burung-burung ababil yang melempar batu dari tanah liat yang membara untuk melindungi Ka'bah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Ka'bah berada dalam perlindungan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah modern, Ka'bah telah mengalami beberapa kali renovasi untuk mengakomodasi jumlah jamaah yang terus bertambah. Namun setiap renovasi selalu memperhatikan keaslian dan kesucian Ka'bah. Para arsitek dan insinyur yang terlibat dalam renovasi harus memastikan bahwa tidak ada satupun bagian Ka'bah yang berubah dari bentuk aslinya. Yang paling menakjubkan adalah bahwa meskipun teknologi terus berkembang dan dunia terus berubah, Ka'bah tetap mempertahankan bentuk dan fungsinya yang asli. Ka'bah tidak pernah usang atau ketinggalan zaman, karena kesederhanaannya justru mencerminkan keabadian dan kesempurnaan ajaran Islam. Bagi setiap Muslim, berkunjung ke Ka'bah adalah impian terbesar dalam hidup. Ketika pertama kali melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri, perasaan yang muncul sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ada perasaan kagum, haru, bahagia, dan terhina sekaligus. Kagum akan keagungan Allah, haru karena akhirnya bisa melihat rumah Allah, bahagia karena doa selama ini terkabul, dan merasa hina di hadapan kebesaran Allah. Demikianlah sebagian dari rahasia besar Ka'bah yang perlu kita ketahui sebagai Muslim. Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi simbol persatuan umat Islam, pusat spiritual dunia, dan rumah Allah yang paling suci di muka bumi. Setiap Muslim, dimanapun berada, selalu menghadap Ka'bah ketika sholat, menjadikan Ka'bah sebagai pusat orientasi spiritual mereka. Semoga pengetahuan tentang rahasia Ka'bah ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada rumah Allah dan memperkuat iman kita sebagai Muslim. Jangan lupa untuk terus berdoa agar suatu saat kita bisa berkunjung ke Ka'bah dan merasakan langsung keagungannya. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak berbuat rafats dan fasik, maka ia akan kembali seperti hari ibunya melahirkannya, bersih dari segala dosa. Namun masih ada rahasia lain yang lebih mencengangkan lagi. Tahukah Anda bahwa Ka'bah memiliki bayangan yang sangat unik? 2 kali dalam setahun, tepatnya pada tanggal 27 Mei dan tanggal 16 Juli matahari berada tepat di atas Ka'bah sehingga Ka'bah tidak memiliki bayangan sama sekali. Fenomena ini disebut Rast al-Qiblah dan hanya terjadi di Makkah. Pada saat ini, jika Anda meletakkan tongkat tegak lurus di mana saja di dunia pada waktu yang bersamaan, bayangan tongkat akan menunjuk tepat ke arah Ka'bah. Inilah cara Allah memberikan petunjuk arah kiblat kepada seluruh umat Islam di dunia. Para astronom telah meneliti fenomena ini dan menemukan bahwa posisi Ka'bah memiliki koordinat geografis yang sangat presisi. Ka'bah terletak pada 21 derajat 25 menit 21 detik lintang utara dan 39 derajat 49 menit 34 detik bujur timur. Angka-angka ini bukan kebetulan, melainkan menunjukkan bahwa Ka'bah memang ditempatkan oleh Allah di lokasi yang sangat strategis secara astronomis. Yang lebih menakjubkan lagi adalah rahasia tentang pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah terbuat dari emas murni dengan berat mencapai 280 kg. Pintu ini dibuat oleh pengrajin terbaik dengan detail yang sangat rumit. Di pintu tersebut terukir ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa khusus. Namun yang membuat pintu ini istimewa bukan hanya karena materialnya, melainkan karena kunci pintu Ka'bah hanya dipegang oleh satu keluarga, yaitu keluarga Bani Syaibah, dan tradisi ini telah berlangsung selama lebih dari 1400 tahun. Keluarga Bani Syaibah mendapat kehormatan menjadi penjaga kunci Ka'bah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Makkah ditaklukkan,
Utsman bin Talha dari keluarga Bani Syaibah menyerahkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman dan bersabda bahwa tugas ini akan tetap berada di keluarga mereka hingga hari kiamat. Hingga hari ini, tradisi tersebut masih berlangsung dan hanya keturunan Bani Syaibah yang boleh membuka pintu Ka'bah. Di dalam ritual pembukaan Ka'bah, ada prosedur khusus yang harus diikuti. Sebelum pintu dibuka, seluruh area di sekitar Ka'bah dibersihkan dari jamaah. Kemudian penjaga kunci akan naik ke pintu Ka'bah menggunakan tangga khusus, membaca basmalah dan ayat-ayat tertentu, baru kemudian membuka pintu. Orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah harus dalam keadaan suci, mengenakan pakaian khusus, dan mengikuti adab-adab tertentu. Ketika berada di dalam Ka'bah, ada ritual khusus yang dilakukan. Para tamu akan melakukan sholat 2 rakaat menghadap ke arah yang sama dengan kiblat dunia. Ironisnya, ketika sholat di dalam Ka'bah, kita tidak menghadap Ka'bah itu sendiri, melainkan menghadap arah yang sama dengan umat Islam di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah pusat, bukan tujuan akhir dari ibadah kita. Salah satu rahasia yang jarang diungkap adalah tentang suara di dalam Ka'bah. Ketika pintu Ka'bah tertutup dan Anda berada di dalamnya, suara dari luar hampir tidak terdengar sama sekali. Dinding Ka'bah memiliki sifat peredam suara yang luar biasa, sehingga orang yang berada di dalam merasakan keheningan yang sangat mendalam. Dalam keheningan ini, banyak yang merasakan kedekatan spiritual yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Para ulama mengatakan bahwa doa yang dipanjatkan di dalam Ka'bah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa doa di dalam Ka'bah tidak akan ditolak. Namun kesempatan untuk berdoa di dalam Ka'bah sangat terbatas dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti raja-raja, presiden negara Islam, atau ulama besar yang memiliki jasa luar biasa terhadap Islam. Rahasia lain yang mencengangkan adalah tentang konstruksi Ka'bah. Meskipun Ka'bah tampak seperti kubus sempurna dari luar, ternyata bentuk asli Ka'bah bukanlah kubus. Bentuk asli Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim mencakup area yang lebih luas, termasuk area yang sekarang disebut Hijr Ismail. Area ini sengaja tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah karena keterbatasan dana ketika suku Quraisy membangun kembali Ka'bah sebelum masa kenabian Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa seandainya kaumnya tidak baru memeluk Islam, beliau akan membongkar Ka'bah dan membangunnya sesuai dengan fondasi asli yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Namun beliau khawatir hal tersebut akan menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin yang baru. Inilah salah satu contoh kebijaksanaan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Hijr Ismail, area yang berbentuk setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah, memiliki makna historis yang sangat dalam. Di tempat inilah Siti Hajar dimakamkan, ibu dari Nabi Ismail. Area ini juga merupakan tempat Nabi Ismail bermain ketika kecil dan tempat Siti Hajar berlari mencari air antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika melakukan tawaf, jamaah tidak boleh masuk ke area Hijr Ismail, karena secara teknis area tersebut adalah bagian dari Ka'bah asli. Fenomena spiritual lain yang sering terjadi di sekitar Ka'bah adalah pengalaman rohani para jamaah. Banyak jamaah yang melaporkan mengalami mimpi-mimpi yang sangat jelas dan bermakna setelah berdoa di dekat Ka'bah. Ada yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ada yang mendapat petunjuk untuk masalah hidup mereka, dan ada yang merasakan kehadiran roh orang-orang solih di sekitar Ka'bah.
Para psikolog dan peneliti spiritual telah mempelajari fenomena ini dan menemukan bahwa suasana di sekitar Ka'bah memang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi psikologis seseorang. Kombinasi antara keyakinan yang kuat, suasana yang sakral, dan energi kolektif dari jutaan jamaah menciptakan kondisi mental yang sangat kondusif untuk pengalaman spiritual yang mendalam. Salah satu rahasia arsitektur Ka'bah yang jarang diperhatikan adalah tentang ventilasi udara. Meskipun Ka'bah adalah bangunan tertutup, udara di dalamnya selalu segar dan tidak pengap. Para ahli bangunan menemukan bahwa desain Ka'bah memiliki sistem ventilasi alami yang sangat efektif. Udara masuk melalui celah-celah kecil di sekitar pintu dan keluar melalui bagian atas bangunan, menciptakan sirkulasi udara yang sempurna. Sistem pencahayaan di dalam Ka'bah juga sangat unik. Meskipun tidak ada jendela, cahaya di dalam Ka'bah cukup terang berkat refleksi dari dinding dan lantai yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Pada siang hari, cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil dipantulkan oleh permukaan interior yang mengkilap, menciptakan pencahayaan yang lembut namun cukup terang. Rahasia lain yang mengagumkan adalah tentang getaran di dalam Ka'bah. Para ilmuwan telah mengukur frekuensi getaran di dalam Ka'bah dan menemukan bahwa frekuensinya sangat stabil dan harmonis. Getaran ini konon berasal dari aktivitas tawaf yang terus-menerus dilakukan di luar Ka'bah. Getaran yang harmonis ini menciptakan suasana yang sangat menenangkan bagi siapa saja yang berada di dalam Ka'bah. Dalam tradisi Islam, Ka'bah juga disebut sebagai Baitullah Al-Haram, yang artinya rumah Allah yang diharamkan. Kata haram di sini bukan berarti terlarang, melainkan berarti suci dan dilindungi. Di area ini, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada perburuan, bahkan daun dan ranting tidak boleh dipotong. Aturan ini berlaku di seluruh area Masjidil Haram dan kota Makkah secara keseluruhan. Keistimewaan lain dari Ka'bah adalah bahwa Ka'bah tidak pernah terkena sambaran petir. Meskipun Makkah sering mengalami badai petir, terutama pada musim hujan, tidak pernah ada catatan Ka'bah terkena sambaran petir langsung. Para ahli meteorologi tidak bisa menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Namun bagi umat Islam, ini adalah salah satu tanda perlindungan Allah terhadap rumahnya. Waktu terbaik untuk merasakan keagungan Ka'bah adalah pada waktu tahajud sekitar pukul 2-4 pagi. Pada waktu ini, jumlah jamaah relatif sedikit, suasana sangat tenang, dan kehusyukan mencapai puncaknya. Banyak jamaah yang melaporkan bahwa mereka merasakan kedekatan dengan Allah yang paling intens pada waktu tahajud di dekat Ka'bah. Para malaikat yang melakukan tawaf di malam hari konon berjumlah 70.000 setiap jamnya. Mereka turun dari langit ketujuh dalam barisan yang rapi dan melakukan tawaf dengan bacaan tasbih yang sangat merdu. Meskipun manusia tidak bisa melihat atau mendengar mereka, kehadiran mereka bisa dirasakan melalui suasana yang sangat khusyuk dan damai pada malam hari. Rahasia tentang rukun Iraqi, sudut timur laut Ka'bah, juga sangat menarik. Sudut ini kurang diperhatikan oleh jamaah karena tidak ada ritual khusus yang dilakukan di sana. Namun menurut beberapa riwayat, di sudut inilah Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah ketika membangun Ka'bah. Doa-doa yang dipanjatkan di rukun Iraqi konon memiliki kekhususan tersendiri. Fenomena cuaca di sekitar Ka'bah juga sangat unik. Meskipun Makkah berada di tengah gurun Arab yang sangat panas, suhu di area sekitar Ka'bah cenderung lebih sejuk, terutama pada malam hari. Para ahli iklim menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh massa bangunan Ka'bah dan Masjidil Haram yang menyerap panas pada siang hari dan melepaskannya secara perlahan pada malam hari. Yang paling menakjubkan adalah bahwa Ka'bah memiliki medan magnet tersendiri.
Kompas yang dibawa ke dekat Ka'bah sering mengalami gangguan dan tidak menunjuk ke arah utara magnetik sebagaimana mestinya. Para ilmuwan menduga bahwa di bawah Ka'bah terdapat deposit mineral tertentu yang menciptakan medan magnet lokal yang sangat kuat. Salah satu tradisi yang sangat mengharukan adalah ketika seorang Muslim yang baru pertama kali melihat Ka'bah. Mereka biasanya akan menangis dengan sangat keras, tidak bisa menahan emosi yang meluap. Perasaan ini disebut dalam bahasa Arab sebagai hayaman, yaitu perasaan rindu yang sangat mendalam yang akhirnya terpenuhi. Banyak jamaah yang mengatakan bahwa momen pertama melihat Ka'bah adalah momen paling berkesan dalam hidup mereka. Para fotografer profesional sering kesulitan mengambil gambar Ka'bah yang sempurna karena cahaya di sekitar Ka'bah memiliki spektrum yang unik. Cahaya ini membuat Ka'bah tampak bercahaya dengan sendirinya, terutama pada waktu fajar dan maghrib. Beberapa fotografer melaporkan bahwa kamera mereka menangkap cahaya-cahaya aneh di sekitar Ka'bah yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Dalam sejarah Islam, Ka'bah pernah mengalami beberapa ancaman serius. Selain serangan pasukan bergajah Abrahah, Ka'bah juga pernah terbakar pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan pernah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf. Namun setiap kali menghadapi ancaman, Ka'bah selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dapat diselamatkan. Kisah paling mencengangkan adalah ketika Ka'bah sempat dipindahkan oleh Sekte Karmatian pada tahun 930 Masehi. Mereka mencuri Hajar Aswad dan membawanya ke timur Arab. Selama 22 tahun, Ka'bah kehilangan Hajar Aswad dan baru dikembalikan setelah negosiasi yang panjang. Periode ini merupakan masa yang sangat kelam bagi umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak rahasia besar Ka'bah ini sampai akhir. Masih banyak misteri lain tentang Ka'bah yang belum terungkap, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh manusia. Yang paling penting adalah kita sebagai Muslim harus selalu menjaga kecintaan dan penghormatan kita kepada rumah Allah ini. Semoga suatu saat kita semua bisa merasakan langsung keagungan Ka'bah dan mendapat kesempatan untuk berdoa di hadapan rumah Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share kepada saudara-saudara Muslim lainnya, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan konten Islami lainnya yang tak kalah menarik. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.